Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Levi, saya ada di Lukluk ini, belum pulang. Ya, Sudah ada. saya juga Sudah izin ada. nyimak, Pak, masih di luar. Oke, oke, Pak Eko nanti di di handle Pak Eko. Ini saya di ini, di jenguk saudara ini. Sudah, belum pulang ke rumah. Siap mendengarkan Pak Eko presentasi. Oh, giliran Pak Eko, nggih. Oke, Pak Eko, kan sudah siap. Nanti pembuka aja nanti. Nggih, Setelah nunggu itu nanti nunggu Pak Eko sama Pak Bait. nunggu Pak Haji dulu, nunggu Pak Dokter. Siap-siap, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Sudah 4:30 ya. Ya, saya berjalan ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Shallallahu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'. Jadi, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana biasa melalui Zoom. Dan pada hari ini nanti tugas dari kelompok 2 untuk presentasi ya. Selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2. Tolong ya dibuka-buka dulu giginya. Ya kata nanti ada orangnya pada ini. Pak Hulaifi ada? Nyambung pada ini. Nyambung. Bu Lilis, Hadir, Pak. ya Bu Lilis hadir. Pak Eko, mari kemana nih? Hadir Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Epi, saat ini yang presentasi siapa? Pak Zainal. Pak Oke, ya Eko. kita kelompok kelompok 2, Pak Dokter. Ya. Waktu saya berikan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Mohon untuk slide-nya. Dan nanti pembukaan. Oh, ini start Oke. screen. Belum pulang ini Pak Eko. Masih ada di luk-luk ini. Langsung ke Oke, luk-luk. sebentar. Mohon izin Pak Dokter untuk mengawali. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Waalaikumsalam Dr. Adin MBDI, teman-teman pasca sarjana STAI dan Pasar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore yang berbahagia ini kami kelompok 2 bisa hadir dalam rangka untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teori belajar kognitif sosial Bandura. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian dapat berdiskusi terkait dengan teori tersebut. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah dan diakui sebagai umatnya. Langsung saja untuk terkait dengan ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dokter selaku dosen pengampu teori pembelajaran dan model pembelajaran pendidikan agama Islam. Terkait dengan materi kita hari ini adalah teori belajar sosial, yakni konsep belajar menurut teori belajar sosial. Monggo Pak Eko, dilanjut next. Slide-nya Pak Eko. Pak Eko. Oke, Ustaz, sebentar, Ustaz. Iya. Belum enable itu. Coba Belum ya? di-enable dulu. Ya, belum terbuka. Slide kedua, Pak Eko. Saya pakai Oke. HP ini. Oke. Oke, kita akan mempelajari yaitu mengenal teori belajar sosial Albert Bandura. Yang jelas kita pernah mengidolakan sesuatu, yaitu contoh di dalam di media sosial kita bisa menggunakan akun YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya terkait dengan ngaji dari YouTube kan biasanya juga seperti itu. Nah, itulah inti dari teori yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu yang disusun oleh Pak Bait, Pak Eko Hidayatullah, dan saya sendiri Zainal Abidin. Next, Pak Eko. Oke. Siapa sih Albert Bandura? Nah, psikolog barat yang bilang kalau manusia itu pembelajar yang cerdas. Dia menjembatani teori behavioristik, respon lingkungan dengan teori kognitif, cara berpikir. Tapi kenyataannya dia juga termasuk sebagai
atau percobaannya dikenal dengan boneka Bubu yang legendaris. Next, Pak Eko. Nah, untuk selanjutnya materi akan dibahas oleh beliau, Pak Eko, nanti di kesimpulan insya Allah Pak Baid. Kalau Pak Baid tidak hadir, ya insya Allah dari Pak Eko semuanya. Monggo Pak Eko, kami serahkan ke Pak Eko. Demikian Pak Dokter untuk pengantar dari kelompok kami, yaitu terkait dengan konsep belajar menurut teori belajar. Monggo Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Zainal. Saya melanjutkan karena tadi sudah dibuka, saya langsung saja. Jadi pada slide ini eh, dapat kami sajikan bahwa secara formal teori ini merupakan perluasan dari behaviorisme tradisional. Bedanya, Bandura memberikan penekanan lebih pada aspek mental internal. Jadi asumsi dasarnya sangat optimis bahwa manusia itu fleksibel dan mampu mempelajari berbagai kecakapan maupun sikap melalui pengalaman. Jadi itu disebut dengan vicarious experience atau pengalaman yang tak terduga. Jadi teori eh, belajar sosial ini eh, ditemukan pada kurun waktu tahun 1986. Nah, kemudian eh, meskipun kita bisa belajar dari pengalaman langsung, Bandura berargumen bahwa sebagian besar hal yang kita tahu sebenarnya berasal dari mengamati orang lain. Jadi hal ini menantang pandangan lama yang menganggap kognisi tidak diperlukan dalam belajar. Nah, faktanya, saat kita mengamati, otak kita bekerja keras. Jadi kita memfokuskan perhatian, kemudian mengingat, menganalisis, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk meniru hal yang kita amati tersebut atau tidak menirunya, gitu. Nah, eh, sudut pandang teori Bandura dalam pembelajaran sosial adalah bahwa pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation atau juga pemodelan atau modeling. Dalam proses imitation atau modeling tersebut, jadi individu sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menemukan perilaku mana yang hendak ditiru. Jadi itu murni adalah keputusan dari eh, individu itu sendiri. Kemudian ini imitation atau modeling itu yang disebut itu adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus eh, melalui pengalaman yang langsung. Belajar pada hakikatnya adalah proses peniruan atau modeling. Namun perlu dicatat bahwa individu itu bukanlah robot. Jadi kita memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang layak ditiru. Nah, proses ini melibatkan operasi internal atau mediasi mental yang sangat menentukan hasil akhir dari apa yang kita pelajari. Kemudian dalam eh, pandangan Bandura, penguatan atau reinforcement memang memfasilitasi belajar, tapi itu bukan syarat utama. Penguatan lebih berfungsi sebagai pemberi informasi dan motivasi. Jadi inti dari modeling adalah bagaimana kita menambah atau mencari perilaku baru melalui proses kognitif dan kesadaran mengenai apa yang pantas untuk ditiru. Nah, kemudian manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengamati orang lain. Fakta ini
menentang ide behaviorisme bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Jadi bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambarannya, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Nah, Bandura percaya penguatan bukan esensi dari pembelajaran, meskipun dapat memfasilitasi pembelajaran. Namun bukan menjadi syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Fungsi penguatan dalam proses modeling yaitu eh, sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Nah, bagaimana kita menerapkannya sebagai guru? Jadi yang pertama kita wajib menampilkan contoh perilaku yang baik karena observasi adalah aktivitas utama siswa. Kita perlu ingat eh, bahwa mengamati perilaku orang lain seringkali jauh lebih berbekas bagi siswa daripada sekedar mengalami sendiri tanpa arah. Jadi karakteristik kita sebagai model sangat menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran mereka. Nah, dengan demikian inti dari pembelajaran modeling adalah mencakup yang pertama itu mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati. Kemudian modeling melibatkan proses-proses kognitif. Kemudian karakteristik modeling sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang dan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa ditiru. Kemudian ada 5 kemungkinan hasil dari modeling itu sendiri. Jadi yang pertama mengarahkan perhatian, kemudian menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari, memperkuat atau memperlemah hambatan, yang mengajarkan perilaku baru dan membangkitkan emosi melalui modeling tadi. Nah, aplikasi dari teori belajar sosial berdasarkan konsep belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di antaranya adalah yang pertama, guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Kemudian dalam menentukan model, karakteristik model perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga eh, bisa diaplikasikan dengan observasi. Yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran yang paling utama, observasi itu menjadikan kegiatan pembelajaran yang paling utama yang dilakukan oleh siswa. Kemudian mengamati perilaku orang lain lebih penting dibandingkan mengalami sendiri. Yang terakhir, reinforcement bukanlah syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran. Karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang harus terus-menerus diperkuat. Nah, bagaimanakah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, guru itu harus menjadi role model yang asik. Kemudian eh, menerapkan parenting. Jadi anak melihat apa yang orang tua lakukan, bukan hanya apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kemudian dalam bermedia sosial atau di sosial media, jadi harus bijak memilih siapa yang akan eh, kita follow. Jadi karena tanpa sadar eh, kita sedang belajar dari siapa yang kita follow, kita ikuti di dalam media sosial itu sendiri. Nah, jadi itu adalah implementasi kekinian dari situasi digital pada kondisi saat ini. Kemudian sebagai penutup, eh, jadi dunia ini sesungguhnya penuh dengan orang-orang yang memperhatikan kita. Jadi pastikan apa yang
mereka lihat adalah hal yang menginspirasi. Jadi selanjutnya kami kembalikan ke Pak Zainal eh, waktunya untuk bisa memandu diskusi dari pemaparan materi ini. Silakan Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Eko atas paparan yang telah disajikan yang begitu jelas dan begitu clear. Intinya daripada teori Bandura itu adalah lebih kepada model pembelajaran, yaitu lebih pada imitasi atau meniru sesuatu atau dalam bentuk model-model yang disajikan. Itu Bapak Ibu guru yang telah disajikan, mungkin barangkali ada sesuatu, mari kita diskusikan bersama terkait dengan teori sosial Bandura untuk pembelajaran di kelas. Monggo siapa dulu yang kita awali dengan diskusi, atau mungkin terlebih dahulu dari Pak Dokter mungkin ingin memberikan tanggapan atau arahan terlebih dahulu, terutama terkait dengan teknik penulisan tugas yang kami presentasikan. Silakan yang lain dulu. Ini yang lain kan ya Bu Lilis dan Pak Hulaifi ini. Yang Pak lain Agus, bergabung. Bu Pak Lilis, Agus, monggo. silakan dulu. Di mute itu belum dibuka. Baik, Pak, saya ingin bertanya. Coba jelaskan lagi mengenai individu bukanlah robot. Itu aja, Pak. Oke. Oke, yang pertama itu ya. Oke, langsung ke Pak Agus yang berikutnya nanti biar sekaligus itu untuk memandu. Pak Agus mungkin monggo. Silakan Pak Agus. Izin Pak Dokter, masih menyimak dulu Dokter. Tadi telat, belum tahu materinya tadi Pak Dokter. Oh ya. Mungkin sambil jalan sebentar Oke, lagi oke. saya akan tanyakan. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ya. Lilis atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Manusia itu individu tapi bukan robot. Monggo Pak Eko bisa dijelaskan kembali bahwasanya kita ini sebagai makhluk individu atau makhluk yang kerangka badan ini bukan suatu robot gitu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Lilis atas tanggapannya atau pertanyaannya. Jadi yang dapat saya berikan tanggapan dari pernyataan tadi bahwa individu itu bukanlah robot. Jadi dalam teori ini merujuk pada peran aktif pemikiran dan kesadaran manusia itu sendiri dalam proses belajar. Berbeda dengan pandangan behaviorisme radikal yang menganggap bahwa manusia hanya bereaksi secara otomatis terhadap stimulus yang diterima. Nah, jadi dalam teori ini Bandura menekankan bahwa manusia adalah pembelajar, katakanlah demikian, yang fleksibel dan cerdas gitu. Jadi ada beberapa poin yang dapat menjelaskan mengapa individu tidak dianggap sebagai robot dalam teori Bandura ini. Jadi ada yang pertama itu ada peran aktif dalam pemodelan atau menjadi modeling. Jadi manusia tidak meniru semua hal yang mereka lihat secara membabi buta. Jadi ada proses kognitif atau pemikiran di sana. Kemudian eh, kemampuan belajar itu eh, manusia memiliki kemampuan untuk belajar melalui pengamatan tanpa harus melakukan tindakan fisik apapun pada saat itu. Jadi eh, itu membuktikan bahwa manusia itu memiliki faktor kognitif yang dominan atau yang kuat. Jadi di mana mereka itu dapat memproses informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan tanpa perlu adanya penguatan langsung seperti pada
mesin atau pada mohon maaf binatang mungkin itu. Kemudian eh, mungkin itu mungkin satu lagi. Jadi robot atau mesin itu tentunya membutuhkan instruksi. Nah, atau penguatan terus-menerus untuk bekerja. Jadi, namun dalam kita manusia penguatan bukan syarat utama untuk menjadi proses belajar. Jadi lebih fleksibel. Mungkin itu sedikit yang dapat saya berikan tanggapan dari pertanyaan Bu Lilis. Mohon tambahan atau penyempurnaan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Mungkin Eko. Monggo mungkin Pak saya Agus mungkin bisa nambahkan. izin Silakan. tadi di slide terakhir itu saya sempat ngelihat sih guru harus jadi role model yang asik bahasanya ya. Mungkin bagaimana mungkin peran guru sebagai role model itu bagi peserta didik. Karena kan di sini ada role model yang asik, mungkin perannya seperti apa sehingga menjadi betul-betul jadi role model bagi siswa didiknya. Bisa ditanggapi Pak Eko? Pak Baik kemana nih Pak Eko? Baik, belum ada yang Role model, oke. Role model yang Putus ya? mengasihkan untuk peserta didiknya, oke. Peran guru, oke. Monggo. Baik, sedikit Pak Haji Agus, mungkin dapat saya tanggapi. Nanti mohon kembali disempurnakan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi dalam teori Bandura ini, peran guru sebagai role model atau teladan yang asik tadi, seperti yang baik, yang dimaksudkan adalah bagaimana sih guru eh, bisa dikatakan sebagai role model yang baik atau yang asik tadi. Jadi guru itu menjadi perannya di dalam kelas itu bukan hanya sebagai pelengkap gitu, tetapi juga melainkan menjadi poin inti dalam keberhasilan proses pembelajaran. Jadi hal ini eh, didasarkan bahwa siswa itu menurut teori ini adalah pengamat yang cerdas dan belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Mungkin itu sedikit Pak Haji yang dapat saya tanggapi dari pertanyaan Pak Haji tadi. Bu Lilis, Pak Hulaifi, silakan. Izin menambahkan Pak. Oke, silakan Pak Hulaifi. Kalau teori Bandura ini kan bedanya sama teori behaviorisme Skinner. Ya ini kalau Skinner itu kan Pak, stimulusnya respon dan harus ada percobaan. Sedangkan untuk teori Bandura ini belajar bisa dari nonton saja tanpa harus mencoba. Jadi mungkin kekurangan dari teori ini adalah eh, tidak ada psikomotorik yang dialami oleh anak-anak gitu. Jadi hanya menonton tanpa mencoba dan apa namanya penilaian diri sendiri dari seseorang yang menelaah sesuatu dengan teori Bandura ini, saya rasa harus dibimbing oleh seorang guru gitu. Karena kalau cuma penilaian diri sendiri, nanti apa namanya ilmu yang dihasilkan akan menjadi bias gitu, akan liar. Jadi mungkin itu kekurangan dari teori Bandura ini gitu. Jadi harus ada yang membimbing walaupun ya 20% atau 30% anak-anak tetap memakai pengamatannya sendiri gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti menurut Pak Hulaifi, itu kelemahan daripada teori sosial Bandura ini adalah kelemahannya pada psikomotorik anak. Tapi kembali lagi bahwasanya terkait dengan teori-teori belajar, baik dari teori yang berasal dari Barat maupun teori dari Timur Tengah,
itu semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi saya kira, mohon maaf, ini saya nanggapi juga nggak apa-apa ya, Pak Eko? Pak Dokter? Karena apa? Setiap teori itu, Bandura ini kan uji cobanya itu kan kepada anak-anak, kemudian kalau anak-anak itu kan suka meniru apa yang dia lihat, kemudian pendengarannya juga akan peka, sehingga apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, pasti akan dikelola oleh otak itu. Makanya anak itu kan mudah mengingat sesuatu dan tidak akan pernah terlupakan. Sehingga saya kira psikomotorik anak itu atau keterampilan anak itu daripada meniru atau mengamati seseorang, itu secara otomatis akan imitasinya akan secara spontanitas dia akan meniru apa yang ia lihat, itu Pak Ulevi. Jadi tidak ada istilahnya kalau kekurangannya di psikomotorik, karena pengamatan semuanya itu bisa dikelola, bisa diamati dan bisa dianalisis melalui pengamatan atau penglihatan secara langsung. Nah, model-model seperti itu contoh sekarang misalkan di IG, di TikTok, kemudian di YouTube. Kita kan bisa meniru di situ. Nah, itu kan bagian daripada teori sosial Bandura, sehingga menjadi media sosial. Kita dapat meniru tanpa harus belajar. Cuman ya benar juga bahwasanya tanpa ada bimbingan maka bisa menyesatkan tanpa arahan guru. Maka tetap peran guru sebagai guru yang menyenangkan, maka tetap guru memberikan bimbingan, menginspirasi, kemudian berinovasi, kemudian berkreasi, sehingga pembelajaran itu tetap menyenangkan, sehingga peserta didik itu merasa nyaman. Terutama pendidikan pembelajaran itu kepada peserta didik harus menyenangkan, kemudian merasa aman. Nah, disitulah peran guru sebagai role model untuk memberikan cinta dan kasih sayang dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Sehingga guru itu bukan hanya pengajar saja, tetapi memberikan fasilitator sebagai inovator dan sebagai penggerak, sehingga peserta didik itu bisa kognitif, keterampilan psikomotoriknya, sikapnya, sehingga bisa meniru guru sebagai uswah atau sebagai teladan. Nah, saya kira seperti itu. Terima kasih. Monggo yang lainnya menanggapi. Izin menanggapi lagi Pak Dokter. Iya. Jadi memang bagus tanggapannya Pak Zainal ya. Cuma untuk yang tidak terlalu perlu bimbingan, saya rasa ya ini anak-anak yang masih di kelas PAUD, terus PG PG lah, playground gitu. Itu yang mungkin cepat akan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Tapi kalau sudah masuk di kelas MTS, SMA, itu tidak serta-merta dia akan meniru apa yang dia lihat gitu Pak. Jadi harus ada bimbingan, harus ada nasihat, harus ada teguran seperti itu. Jadi saya rasa sesuai sikon dan sesuai peserta didik yang kita hadapi gitu Pak. Mungkin hanya itu Pak Dokter. Makanya kan di situ kan dituntut guru itu menjadi role player, menjadi contoh yang baik, menjadi model yang baik, sehingga itu bisa ditiru, terutama ketika sudah anak-anak sudah SMP, MTS, kemudian aliyah maupun SMA, SMK, itu kan role player atau model guru yang baik, memberikan contoh yang baik sebagai uswatun hasanahnya, Pak. Insya Allah seperti itu. Ya mungkin itu aja. Kalau nggak ada nanti kita kembalikan, kalau nggak ada lagi kita kembalikan ke Pak dosen selaku bimbingan. Kalau tidak ada mungkin Pak Agus atau Bu Lilis ada menambahkan. Kalau tidak ada nanti saya kembalikan ke Pak Dokter selaku pengampu dosen pembimbing kita. Gitu nggih Pak Eko, atau mungkin ada melanjutkan Pak Eko? Nggih, sedikit lagi Ustaz. Jadi
pada ini dasarnya. Jadi teori Bandura ini oleh beberapa apa istilahnya bisa dibilang penganutnya lah. Jadi oleh beberapa ahli itu eh, dikatakan sebagai kemajuan gitu. Jadi eh, dianggap eh, teori Bandura ini menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dari teori behaviorisme gitu. Jadi Bandura sendiri pun tidak menolak seluruh prinsip-prinsip behavior, namun eh, ada dimensi-dimensi kognitif yang ditambahkan eh, oleh Bandura sehingga teorinya ini menjadi lebih komprehensif lah dikatakan begitu dalam menjelaskan perilaku manusia gitu mungkin sedikit. Jadi ada beberapa ahli juga menganggap eh, bahwa teori Bandura ini lebih unggul dibanding behaviorisme gitu. Jadi eh, yang pertama diantaranya disebutkan bahwa eh, teori Bandura ini mampu menjadi penghubung atau menjembatani antara faktor lingkungan dengan kognitif dalam pembelajaran. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Zainal. Oke, baik, terima kasih. Demikian Pak Dokter presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 ini. Selebihnya kami serahkan ke Pak Dokter Pak Agus ada lagi, Pak Agus ada lagi. Biar habis dulu dari depannya. Dihabisi ditanya terus. Oh iya, siap. Mungkin tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Zainal, memang guru yang satu tentu apa ya, guru yang memang konsisten ya, ucapan dan tindakan. Kalau kita pegawai itu integritas lah bahasanya kan begitu. Guru yang berintegritas sehingga keteladanan akan efektif jika seorang guru tidak hanya memberi nasihat tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang tadi contoh itu kan tidak hanya mengucapkan, memberikan contoh lewat omongan, tetapi bisa juga memberi contoh berupa perbuatan. Mungkin itu mungkin Pak Dokter secara singkat. Ya, Terima kasih Pak Agus. Ya. Berarti saya senang ya. Orangnya boleh sedikit, tapi diskusinya banyak. Kan bagus itu ya, hidup. Ya. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati, ya tadi ya saya dengarkan memang sudah isinya jawaban pertanyaan bagus, jawaban juga masuk akal kan itu ya. Tapi saya ingin memberikan arah ya sesuai dengan teori Bandura ini. Yang lengkapnya kan teori kognitif sosial Bandura. Itu sebetulnya bukan Bandura saja, teori kognitif sosial Bandura. Maka tadi Pak Eko sudah terakhir dan menjelaskan sebetulnya teori itu kan menjembatani ada behavior dan kognitif. Makanya dia dianggap lebih sempurna, lebih realistis, karena tidak hanya dia bicara behavior, dia tidak bicara kognitif saja, tapi kognitif behavior. Berarti pembelajaran itu didapatkan dari pengamatan, dari pengalaman, kan itu dia, termasuk dari interaksi sosial. Namanya saja teori kognitif behavior, berarti sosial Bandura kan, di kognitif sosial Bandura. Berarti sehingga belajar itu didapatkan dia dari pengamatan, dari pengalaman, dari interaksi sosial kan itu. Sehingga kalau kita lihat di dalamnya tadi sudah sempat disinggung bahwasanya kalau dia behavior itu tadi kan sudah disampaikan sama Pak Zainal sama Pak Hulaifi di kuliti sedikit. Kalau belajar itu kan melalui stimulus baru ada respon. Itu behavioristik kan. Itu kalau behavior. Berarti dia anak-anak belajar itu harus dirangsang, distimulus baru dia ada respon. Sedangkan kalau kognitif kemarin belajar itu proses mental karena di dalam diri seseorang kan kognitif mengembangkan kompetensi siswa. Itu kognitif, mental ya. Sedangkan teori Bandura, teori kognitif sosial Bandura itu
belajar itu didapatkan dari interaksi sosial. Maka di situ harus ada belajar kolaborasi, belajar adaptasi, maka diskusi harus di situ karena interaksi sosial. Baru dia dikuatkan dengan kognitifnya. Tidak cukup dia interaksi, maka dia harus ada kognitif, mental. Setelah itu dia baru dia nanti mendapatkan pembelajaran. Tapi menurut saya itu lebih lengkap, lebih sempurna dari kognitif dan behavioral. Berarti ya dia nanti setelah dia belajar melalui interaksi sosial kognitif, maka ada plus perilaku. Maka tadi di awal disampaikan, guru itu memang harus sebagai role model dalam pembelajaran kognitif sosial Bandura ini. Maka peran guru, berarti saya ingin implementasi di pembelajaran di kelas ya. Satu, guru itu harus menjadi role model. Namanya role model, dia akan dilihat oleh siswa, akan ditiru oleh siswa. Mulai dari kelas PAUD sampai perguruan tinggi, guru, dosen harus menjadi role model. Tadi sudah dijelaskan, namanya role model, dia tidak hanya cukup bicara, dia hanya tidak cukup ceramah, tapi harus mampu menunjukkan perilaku, kata-kata yang menjadi contoh. Kan itu kepada seluruh siswanya, kepada seluruh mahasiswanya. Itulah maksudnya sebagai role model. Sehingga guru patut ditiru dan digugu, bahasanya kan begitu. Itu role model. Maka guru harus berikhtiar menjadi yang terbaik. Karena menjadi role model, Bapak Ibu bandingkan dia artis misalnya. Kan role model. Dia harus berpakaian yang rapi, yang sopan, berwajah yang cantik, wajah yang bagus, yang bersih, sehingga menarik. Tidak cukup daripada fisiknya, maka perilakunya pun harus dia baik. Dia harus mampu menjadi teladan, harus sopan, baik kepada anak peserta didiknya, kepada teman sejawatnya, kepada lingkungannya, memiliki perilaku, ada akhlak yang baik. Kan itu satu. Selain guru sebagai model di situ, maka pembelajaran lebih banyak kalau bicara kognitif sosial Bandula ini melalui demonstrasi. Karena pengamatan kan pengamatan kan tadi kan saya bilang pembelajarannya bisa melalui pengamatan, pengalaman dan interaksi sosial kan itu. Berarti dia pembelajarannya harus banyak, mungkin praktikum atau role play kan boleh. Itu salah satu contoh pembelajaran. Atau diskusi di depan itu kan diamati juga yang lain kan itu. Berarti praktik itu masih diamati termasuk role play atau diskusi. Maka pembelajaran itu diikhtiarkan menggunakan media-media yang bisa diamati oleh siswa, misalnya video pembelajaran. Banyak sekarang ini kan gampang itu media pembelajaran atau film-film edukasi. Hanya amat ya. Ini sinyalnya di kampus ini main-main ini sinyal. Putus Dengar ya. ya?
Bisa masuk ya, Bapak Ibu? Halo, Oke, halo, masuk, Pak. Assalamualaikum. Masuk, Pak Dokter. Ya, masuk. Setelah dia Salam. halo, ya sudah ya. Saya lanjutkan Oke, dikit ya, masuk. ini main-main ini sinyalnya. Ini saya lanjutkan sedikit. Di situ juga harus dibuatkan budaya yang mendukung lingkungan belajar. Berarti guru harus mampu membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Tadi Pak Jainal bilang, berarti guru harus mampu membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Terus bagaimana dia tempatnya nyaman, suasananya kondusif. Itu penting dalam pembelajaran teori kognitif sosial Bandura. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya apa kekurangannya. Maka tadi sudah disampaikan ya, setiap teori belajar mesti ada kelebihan dan ada kekurangan. Pasti itu. Berarti sulit mengukur faktor kognitif secara pasti. Karena dia gabungan kan antara kognitif dan sosial. Kan itu. Sehingga sulit mengukur kognitif secara pasti. Karena anak belajar melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi. Sehingga mengukur kognitifnya agak susah. Kurang menjelaskan aspek biologis secara mendalam. Berarti karena dia bicara kognitif sosial, tapi dia kurang mendalam karena dia gabungan. Terus kelebihannya apa? Berarti dia mampu menjelaskan belajar secara realistis. Karena dia kognitif sosial Bandura. Berarti kalau bicara sosial itu kan lebih banyak bicara yang realita. Interaksi sosial, pengamatan. Berarti dia lebih belajar realitas karena dengan pengamatan. Putus lagi, Pak Dokter. Cuacanya yang nggak memungkinkan ini kayaknya Pak Agus. Hujan ini. Hujan. Sinyalnya jadi ya, sinyalnya kurang bagus ya, putus-putus ya. Oh, Denpasar hujan juga. Ya ini gelap-gelap. Ini saya di Sama Tabanan berarti. ini. Saya di Merata Tabanan berarti ini. yang Oke. Saya sekarang di Tabanan ini. Oke, gak emang juga hujan nih. Ya, sudah. Hujan di mana-mana udah Denpasar juga hujan ya. Ya, saya sambung lagi sedikit ya. Saya kesimpulannya tadi, berarti selain dia belajar dengan pengalaman, pengamatan dan interaksi sosial, dia juga harus bagaimana menggugah, menghidupkan kognitif mentalnya. Ya, mentalnya berarti digali itu penguatan kompetensi, termasuk lingkungan yang saling mempengaruhi. Berarti maka tadi saya bilang lingkungan harus mampu membuat lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana anak belajar bisa nyaman kalau lingkungan belajarnya tidak kondusif? Maka guru tugasnya kan sebelum dia memulai harus melakukan persepsi, mengkondisikan suasana kelas biar nyaman dan kondusif sehingga semua siswa bisa belajar. Nah, mungkin itu secara garis besar ya, secara garis besar kaitan dengan teori belajar kognitif sosial Bandura. Berarti dia lebih realistis daripada pembelajaran behavior dan pembelajaran kognitif. Dia menyempurnakan, menghubungkan. Ini kan menghubungkan ya, menghubungkan antara pembelajaran behavioristik dan kognitif, sehingga disebut dengan pembelajaran kognitif sosial Bandura. Karena pembelajaran bisa dia dapatkan melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi sosial. Maka di situ guru kuncinya harus menjadi role model. Tidak cukup dia hanya memberikan knowledge, tidak cukup dia hanya memberikan transfer pengetahuan, tidak cukup. Nah, guru harus mampu menjadi contoh, menjadi teladan bagi peserta didiknya, bagi mahasiswanya, bagi masyarakatnya. Karena dia sebagai role model. Karena dia sebagai role model, maka guru dituntut hebat intelektualnya, hebat akhlaknya, hebat komunikasinya. Ya, ya. Nah, masih juga. Masih jam sebentar. Oh, di dalam.
kognitif sosial Bandura ini. Kan dia lebih kompleks, lebih realistis sebagai penghubung, guru harus sebagai role model, harus pembelajaran harus berbentuk role play, harus ada media, harus ada lingkungan yang mendukung, kan begitu dia. Dan lain-lain. Jadi menurut saya cukup ada yang mau di Sinyalnya putus-putus ini, tidak nyambung, Pak Dokter. Dan yang lainnya juga. Ya, kayaknya terpental Pak Dokter keluar. Oh, masih. Oke, silakan Pak cukup. Zainal, apa ada mau dikembangkan lagi? Oke. Apa cukup teori belajar Oke. kognitif? Yang lainnya monggo, yang mana? Kalau saya ingin tanya sebentar, Pak Dokter. Ya. Cuman Halo. sinyalnya nggak bagus ini, Pak Dokter. Pak Eko gimana? Putus ini. Pak Zainal, silakan, bagaimana? Gimana? Sudah nyambung, soalnya putus-putus ini. Khusus ya. Silakan Pak Zainal. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasan yang Pak Dokter sampaikan. Saya hanya menyoroti bahwasannya teori kognitif sosial Bandura ini bahwasannya kita dalam pembelajaran harus berkolaborasi baik di dalam kelas maupun dengan teman sebayat atau lingkungan yang ada di sekolah. Kita sudah sudah berkolaborasi. Kita sudah memaksimalkan media, alat yang ada di sekitarnya. Cuman ketika di lapangan itu pasti ada saja salah satu siswa itu bikin sesuatu yang tidak mengenakan dari sikap perilaku, sehingga nanti kebanyakan itu Pak Dokter di sekolah itu yang sering dipanggil itu adalah guru agamanya gitu loh. Padahal sudah memberikan role play menurut sudah memberikan sesuatu sebagai guru role model, kemudian memberikan contoh yang baik. Tetapi tatkala ketika itu masih ada salah satu anak peserta didik itu yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, itu yang dijadian pertama itu adalah pasti guru agamanya. Ini mohon solusinya, Pak Dokter, terkait dengan interaksi sosialnya ini. Terima kasih Pak Dokter. Hilang ya. Sali mungkin bisa menanggapi Pak Sali. Pak Sali, monggo Pak Sali, interaksi sosialnya Pak Sali. Aman. Guru itu selalu dipanggil terus, terutama guru agamanya ini. Ketika anaknya bermasalah. Baru masuk. Ini sudah mau selesai ini. Penutup ini sudah. Dari tadi hujan deras ini, hujan deras. Iya, baru sama. nyampe di rumah karena hujan tuh terjebak hujan. Iya. Terjebak hujan, jadi tidak dengar apa nih. Ya. Saya baru nyambung putus tadi putus. Bagaimana Pak Zainal? Bagaimana? Diulangi. Oke, terkait kita tadi menyampaikan bahwasannya teori kognitif sosial Bandura itu kita kan harus berkolaborasi, interaksi sosial dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Cuman ada kalanya ketika anak yang bermasalah itu yang dicari, yang dipermasalahkan itu selalu dipanggil guru agamanya. Padahal guru agamanya sudah memberikan contoh, memberikan keteladanan, kemudian mengajarnya tindakan kasih sayang. Nah, ini gimana ini caranya untuk memberikan solusi supaya tidak selalu dikonotatifnya guru agamanya yang selalu dipanggil-panggil terus gitu Pak sama ke siswanya. Mohon arahnya Pak Dokter. Ya, berarti guru agamanya berarti disayang.
Kalau orang tidak disayang kan tidak pernah dipanggil. Tapi intinya begini. Itulah yang mungkin secara konsep manajemen kan wakil kesiswaan harus banyak belajar. Bahwasanya permasalahan siswa itu kan bukan menjadi hanya tanggung jawab guru agama. Kan gitu. Tapi problem yang dialami siswa itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita semua. Di sekolah, maka dibuatlah wakil kesiswaan menjadi tanggung jawab penuh. Wakil kesiswaan dibantu oleh guru BK. Kalau di situ ada guru BK, terus guru BK-nya kemana? Kan begitu. Maka boleh dia bekerja sama, mungkin dia dianggap Pak Zainal guru agama karena dia kebetulan muslim yang bisa mengarahkan, intinya sebetulnya minta bantuan kepada guru agama bagaimana memiliki kemampuan, memiliki salah agama kan itu. Sesungguhnya apa memang dia samping memberikan pengaturan mengajak siswanya, apalagi dia bicara teori ini bisa mengajak ke hal-hal yang baik, melakukan kegiatan keagamaan, syariah agama dengan baik sesuai dengan ajarannya, kan itu sebetulnya. Berarti sebetulnya guru agama bukan menjadi bertanggung jawab penuh, karena di situ ada rentetan, ada wakil kesiswaan, ada guru BK. Yang lebih berperan kaitan dengan problem siswa sebetulnya guru BK. Maka dia harus bekerja sama dengan guru BK, boleh bekerja sama dengan guru agama. Karena mungkin dia punya persepsi bahwa guru agama lebih mudah untuk melakukan pendekatan, guru agama lebih ditiru, lebih digugu oleh mahasiswanya. Apalagi di situ siswanya kan kompleks, jadi tidak satu agama. Maka dia ingin cari hal yang mudah. Mungkin tidak lewat guru BK, mungkin dia langsung ke guru agama karena ingin cepat selesai, dapatkan penyelesaian yang cepat. Salah terus kan itu ya. Tapi secara manajemen Bapak bisa menyampaikan bahwa problem yang dialami anak ini bukan hanya semata menjadi tanggung jawab kami sebagai guru agama. Kami tetap berikhtiar untuk menghasilkan anak-anak yang tidak baik menjadi baik. Tapi ini kan peran guru BK juga yang lebih di situ. Karena dia memang harus mendampingi siswa dalam kaitan dengan kepribadiannya, karirnya, dan yang lain-lain. Kan begitu. Ya. Berarti kalau tupoksinya bukan guru agama, membantu boleh. Berarti guru BK sebetulnya lebih condong. Ya. Nah, itu pengalaman di lapangan biasa. Mungkin karena dia ingin lebih cepat, guru agama dianggap lebih familiar terhadap siswanya sehingga lebih mudah mengarahkan. Kan begitu. Ya. Oke Pak Zainal ya. Halo. Terima kasih Pak Dokter. Wah, luar biasa. Berarti harus apa ya? Siap setiap harus bangga dan percaya diri kan begitu. Harus confident kan sesuai dengan acara kemarin Pak Zainal. Harus confident itu, harus percaya diri. Ya, libur-libur harus mendampingi anak-anak juga Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Saya tambahkannya sudah di slide itu. Saya hanya ingin menguatkan ini koneksi bahwasanya dalam teori belajar kognitif sosial Bandura itu kan ada tahapan-tahapan yang dilewati kan itu. Tadi sudah disampaikan. Pertama memang harus perhatian yang disebut atensi. Ada atensi dari gurunya. Tidak ada perhatian. Berarti kan ada atensi, maka guru harus memiliki daya tarik. Untuk bisa memiliki daya tarik apa? Penampilan yang bagus, kemampuan yang hebat, kan bisa begitu. Nah, itu masuk status kekuasaan model-model, harus bisa menunjukkan yang terbaik. Yang kedua harus ada retensi. Retensi. Berarti informasi
informasi. Maka dia harus tadi digunakan alat media bantu, imajinasi visual, bahasa yang baik, ya. Itu dia retensi. Jangan sampai kita mengajarkan anak bahasa-bahasa yang kasar. Nanti akan sampai kepada orang tua, kepada masyarakat. Maka bahasa-bahasa visual yang kita gunakan itu bagaimana sopan, menarik, menyanjung anak-anak sehingga dia merasa senang, termotivasi. Harus reproduksi, harus produktif. Guru harus produktif, itu mampu mempengaruhi. Maka dia harus terampil, harus banyak latihan, harus kondisi fisiknya baik. Karena dia harus produksi. Berarti harus produktif, guru harus produktif. Sebagai dia model, harus memiliki komunikasi yang baik, dia harus produktif. Untuk ngajar kan tidak menyenangkan. Maka dia mulai harus latihan. Berarti murid harus dilatih, termasuk kondisi fisiknya. Yang terakhir, guru harus mampu memberikan motivasi. Bagaimana cara memberikan motivasi? Mungkin dengan penghargaan, dengan reward, atau dengan hukuman, punishment, kan itu, atau melihat orang yang diberi konsekuensi. Berarti harus ada di situ. Itu tahapan-tahapan dalam sebetulnya pelaksanaan teori belajar kognitif sosial Bandura. Berarti ada perhatian, ada komunikasi yang baik, ada motivasi, ada penghargaan. Ya. Saya cukup. Ada lagi? Itu Pak Sali baru bergabung ya. Kalau di Pegayaman ya jelas disenangi hujan, di Bedugul disenangi hujan kan. Di sini aja hujan, apalagi di sana ya. Terjebak hujan dok. Berarti terjebak ya. hujannya terus Iya. diseririt. Oh, datang dari kantor. Iya. Oke. Siap. Yang penting sudah kelihatan wajahnya, menurut saya luar biasa kan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak Dokter. Oke, cukup. Kalau sudah dibilang cukup, semangat. Sama dengan mahasiswa ini ya. Kalau saya mahasiswa saya pancing sudah ya. Wah, teriaknya luar biasa. Ini ternyata tidak jauh beda ya. Baik, kalau dirasa cukup ya. Ya, walaupun kita sebentar, tapi ada yang didapat. Ya, ada yang didapat. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan. Karena belajar melalui sini hanya menguatkan, berinteraksi, tapi belajar yang lebih dalam bisa menggali sendiri nanti ya, apalagi saat ini mudah kita dapatkan ya, digali sendiri. Saya berharap ya walaupun kita kuliah lewat, tapi ini produktif. Saya bangga dan senang kita ini produktif. Insya Allah ya teman-teman yang kuliah S2 ini ada yang didapat lah, ada. Ya, apalagi tugas-tugasnya semua ngasih tugas banyak ya, berpikir keras, gitu kan. Baik. Saya rasa ini cukup ya. Karena setiap dosen berlomba ngasih tugas itu. Karena itu harus proyek, karena S2 yang udah gini harus ada proyek, harus ada hasil gitu loh. Nanti kalau ada akreditasi pemeriksaan kaitan dengan mutu, itu sebagai bukti. Termasuk kemarin yang di PKM yang di mana itu? Yang di Pak Sali di mana? Pegayaman itu sebagai laporan, karena harus terjadi itu bahwa siswa PKM itu ada pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, itu kan sekali kita pernah minum air sekalian, berarti ada semua didapat kayak kebutuhan, kepentingan kualitas dan mutu perguruan tinggi. Saya rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita minggu depan bisa ketemu kembali. Amin. Dalam kondisi yang sehat, semuanya bisa tidak berkenan. Saya akhiri. Salam izin live ya.
Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Syekh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak Tadi Salih siapa baru yang masuk, Pak Salih. tadi siapa yang presentasi? Oh, Pak Eko Pak dia Pak presentasi. Jainal nodong-nodong aja. Saya Oh, belum bagiannya belajar. sendiri, bagiannya sendiri nggak buat Eh. ya apa ini? Nanti nggak ada supaya Bapak Ibu, nanti libur. komunikatif gitu Pak Eko. Saya Nanti kan libur, gitu, Bapak kalau Ibu. ngajar itu langsung ditunjuk anak-anak tegang. jadinya. Pada tugasnya sudah 3 bulan yang lalu. Apa itu? Nanti libur Pak Eko, Pak Ya Sudarsono. Oh, nanti Allah, libur Mas. ya? Alhamdulillah. Pak Sudarsono kan Pak Selasa Sudarsono, ya. Pak Dokter tidak bisa hadir. Pak Sudarsono minta pindah ke hari Rabu. Pas saya semangat Oke. kuliah libur, biasa kali Ya gitu. itu, kalau semangat kita sama Pak Eko itu semangat libur ya. Padahal baru cuma ngeliatin Pak Eko, saya sudah setahun kayaknya nggak ketemu. Urusan Deki Pak Haji, keblinger Pak Haji, ya Allah. Lagi kredit katanya Pak Dokter, nanti Rabu katanya Pak beliau. Eko, Nggih. Pak Haji Agus sibuk dia. Pak Apa Haji itu? Agus sibuk untuk persiapan yang ke mana itu, ke Saudi itu. Nggih. Besok nebeng sama Haji Agus besok. Kita Ya. pasca ini nebeng Pak Haji Agus ini. Ya, Sama nitip Mas Aku kurmanya bawain aja. kopernya. Biar dicantol nanti. Nitip kurmanya Pak Jenel. Sama jam-jam. Gimana? Nitip jam-jam. Oh iya, air zam-zamnya. Tak usah banyak-banyak. Satu galon aqua. aja. Satu galon. Cariin WA, ayo. Cariin WA-nya orang Arab. Alhamdulillah. Siap. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin. Sehat. Amin. Oke. Nanti Kasih onta Arab Pak kapan-kapan Jenel. kapan-kapan silaturahmi di rumah ada air jam-jam ini. Siap. Amin. Ayo Pak Jainal. Juni. Insya Allah saya hari tanggal 19-21 ke Bedugul. Insya Allah. Oh, Siap. Ini, Ada Pak. jambore. Kalau Ada lewat nginap, Bedugul, di rumah nginap. bawa stroberi. Siap. Nginap di Satu rumah karung nanti ya. cukup nanti Pak Salim. Pak, izin Gimana, ada Eka? salam dari Pak Kaprodi nih, izin menyampaikan. Apa itu? Oke, monggo Pak Levi. Untuk seminar, untuk sempronya, beliau nanya, Bapak Ibu, ada waktunya awal Juni itu tanggal berapa gitu, selesai ujiannya gitu. Ya Kan Allah. Mei itu ujian. Ya Allah. Sempro Juni. Berarti awal Juni ya. Habis Iya, pentiran maksudnya- rapot. Nah. Habis Iya, maksudnya rapotan. Rapotannya tanggal berapa? Rapotannya tanggal 12. Nanti dicek berarti dulu. setelah Pengantar anak tanggal pondok itu lagi nih. ya. Setelah tanggal 12 seminarnya. Maksudnya Pak Kaprodi minta minta masukan dari jenengan itu tanggal berapa siapnya gitu. Kalau bisa izinnya masukkan di atas tanggal inilah, di atas tanggal 19, tanggal 20 lah. Bisa enggak? Itu kan Bisa, Pak saya Haji. Saya Berarti kegiatan tanggal 19 pulang. sampai 21 Pak Jagus. Itu dari jamaah haji kan baru Duduk. pulang itu. Tanggal 18 atau 17 kami jemput, 16 kami jemput berangkat, persiapan di Surabaya. Kemungkinan jamaah haji baru sampai di sini itu tanggal 20. Nah, gini Tanggal aja, 20 baru akhir Juni atau awal Juni gitu aja. Di awal Juni aja, minggu pertama Juni. Kan nanti kan pas Oke. itu kan liburan soalnya. Di atas 20 itu kan libur. Nah, itu dah. Kalau bisa di atas Ya, 20 bisa. itu lah ya. Biar bisa liburan juga Pak. Nanti kan biar nggak keganggu liburannya gitu. Ya awal Oke, berarti di awal Juni itu Pak Levi. Pak Haji itu gimana Pak Haji Agus? Awal Juni Pak Sudah. Jagus. Pokoknya jangan sampai di atas 16 lah, 16 sebelum 16 bisa enggak? Sebelum 16. Ya itu udah Nah, ya awal itu Juni. di awal, Pak di Haji. awal. Kan awal Juni Pak Haji. Awal Juni. Ken Oke, bagaimana? siap.
Berarti setelah rapotan awal Juni lah ya. Tanggal-tanggal 12, 13 gitu. 13 itu kan hari Itu Sabtu bukan Minggu, Pak. awal, 12 itu bukan awal, namanya itu pertengahan tuh. Awal Minggu aja. kedua itu. Minggu kedua itu Pak Sali. Ya udah nggak apa-apa dah 12 13 itu. Setelah rapotan kan Pak Yan? Ya, rapotan. Siap rapotan. Weh, Romoro sudah seminar proposal. Iya, padahal Belum belum bayar. buat. Belum Belum buat. bayar. Belum bayar yang lagi. yang penting lulus. Oh, yang penting lulus dulu ya. Oh, yang penting lulus, Gajian. bayar belakangan. Oh, gitu. Siap aja, Gus. Ya, Oke, izin Saya, aja. ini saya kita izin dulu. Ini masih belum rajin. Oke. Yang tidak pernah kuliah tiba-tiba lulus kan menyakitkan sekali tiba-tiba. Ya, itu dah. Itu dah. Oh, Oke, siap. Sajano. Weh, Ya, tugasnya Mas Sulaipi itu nyampaikan tuh. Nah, itu dah. Iya. Dari awal tak pernah ikut, lulus, pada kalau kita ada lulus, pada. Semangat Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Siapa untuk? Oke, monggo izin keluar Bapak Izin Ibu, ya. Pak Haji semuanya. Makasih Pak Jenal sudah mempersiapkan dakwaannya. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Itu dia.